Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah man ba'daha ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat lain, terutama nikmat bisa ibadah istiqomah. Semoga kita tetap selalu istiqomah hingga husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ini ceritanya pokoknya ya nuzulul Quran, ya Lailatul Qadar, ya ngaji rutin pokoknya. Alhamdulillah. Biar nyambung itu ada satu kalam hikam yang sudah sangat fenomenal adalah la tastaghrib. Jangan engkau kaget, jangan heran, la tastaghrib, jangan terlalu baper, lebih tepat kalau zaman sekarang. Jangan baper, jangan heran, jangan kaget. Wuqu'al aqdari, pada terjadinya kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, ya, atau kejadian-kejadian yang keruh, yang sulit, yang susah, atau apapun itu bahasanya. Jangan kaget. Madumta, sepanjang engkau masih fi hadidar, hidup di dunia ini, jangan kaget. Kalau kepingin wis ora ono masalah ya barangkali ya pindah alam kubur ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jangan kaget. Kita hanya disuruh jangan kaget bahwa itulah dunia. Jangan kaget. Ini bagi muda-mudi yang baru saja nikah terus kemudian punya anak, lu ternyata anak kok nek bengi rewel nangis, ya jangan kaget. Begitulah anak. Kira pengin dia anak sing ora nangisan ya ganti boneka kira. Is ngono kuwi isi dunia. Kan gitu tah isi dunia. Ini bapak-bapak gitu ketok ya wis maksimal dalam memberikan nafkah, tapi kok istri masih merengut ya jangan kaget. Itulah dunia is ngono kuwi. Demikian pula ibu-ibu ndak usah kaget lah, bapak-bapak walaupun ketok is bapak-bapak tapi kok kaya kene cok ijik ngelirik apa ngono ya jangan kaget. Tapi nek sing kene ya is bapak-bapak soleh semuanya. Alhamdulillah. Intinya begitulah isi dunia, ndak usah kaget. Sepanjang kita masih manusia pasti akan diselimuti oleh masalah. Kalau diselimuti oleh wijen namanya undi-undi. Kan gitu toh. Wis pokoknya gitulah. Tidak akan kita terlepas dari masalah. Itu kalam hikam sudah seperti itu. Kata kuncinya cuman la tastaghrib, ojo kaget, jangan baper. Jangan terlalu berlebihan dalam menyikapinya. Lah jenengane wit donya. Kalau dalam bahasa Quran barangkali bahasanya adalah wa mal hayatud dunya illa lahum wa la'ib. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan apa? Main-main. Yang namanya main-main itu kan ya kaya sampean main game niku lah. Namanya main-main itu kan indikatornya, tanda-tandanya itu kan tidak masuk ke dalam hati. Idealnya kan begitu toh. Main bola, main game dan sebagainya tidak masuk ke dalam hati. Ya itulah memang dunia. Loh kok diri kita ini kelangan sesuatu lek lara ati tenanan. Dinyek wong lek lara ati tenanan. Terus kemudian tersinggung itu sakit hatinya banget oh jelas. Nyalai fitrah. Wong kon dolanan kok serius banget. Wong paham napa dereng iki? Wong kon dolanan kok malah serius banget. Biasa mawon, biasa mawon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Zaman kula dereng ngertos kados niku nek enten napa-napa ya wene meh sepaneng. Barang ti ya ngene iki ya sedaya ngene iki. Nah, jadi la tastaghrib.
Yang pokoknya tidak usah terlalu masuk ke dalam hati. Yang benar kita usaha untuk masukkan ke dalam hati adalah la ilaha illallah. Ya, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam hati kecuali Allah. Ya, walaupun kita ini tidak ada dalam hati kecuali Allah dan uang dan THR dan tapi Allahnya jangan sampai hilang itulah. Maksudnya kelas orang awam kan masih reno-reno kan di sini macam-macam. Yo tidak ada Tuhan selain Allah. Aku hanya menyembah kepada Allah. Hasbunallah, cukuplah bagiku Allah. Tapi kan iki meh bali meh mudi. Iki nek cara bos kan meh bagi-bagi napa? THR yo nomu mete. Tapi jangan latas tagrib. Ojo banget-banget gitulah ya. Latas tagrib. Jangan berlebihan dalam menyikapinya, biasa mawon. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu semua akan menjadi tepat. Susah, sedih, problem dan sebagainya itu akan menjadi baik, ya, akan menjadi baik apabila memang itu membuat diri kita ingat kembali kepada untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau memang susah itu membuat menjadi semakin banyak ibadah, ya tidak masalah, monggo susah. Kalau kemudian gara-gara sakit kenyataannya menjadi semakin eling, ya berarti ya baik juga. Kenyataannya kalau saya tanya sama panjenengan, biasanya itu kita nek dong ndonga sing tenanan, salat sing nganti khusyuk, sujud sing kasih marem banget, itu biasanya pas seneng atau pas susah? Nah, berarti susah niku sae napa mboten? Sae napa mboten? Monggo sami-sami ndonga mugi-mugi. Kalau dalam bahasa hadis qudsi, ini tak renteng ya, tadi itu bahasa Quran, bahasa hikam, sekarang bahasa hadis qudsi. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri. Ada dari sebagian hambaku, kata Allah, yang memang imannya itu tidak akan semakin naik, tidak akan semakin mantap imannya, tidak akan semakin update, kuat imannya itu illa bil faqri, kecuali dalam kondisi terdesak, susah, kepepet dan sebagainya. Nah, berarti dengan cara seperti itulah iman akan naik. Ya, monggo. Is okay, alhamdulillah. Kenyataannya sing paling gampang mohon lah, jangan lagi nyetir terus lagi dengerin lagu nostalgia gitulah ya. Nostalgia nopo Pak di sini? Iwan Fals gitu ya. Roma Irama lah ya. Roma Irama. Wah, apa tuh sing lagune napa? Ani apa lagi. Omane begitu ya. Kalau nyetir seret. Lah kok dirahan nang ngarep kaya ono ribut-ribut semacam orang mau begal gitu ya. Ada beberapa orang bawa pedang sama bawa celurit gitu. Saya tanya, ini lagunya lanjut atau ganti zikir? Lagunya lanjut atau ganti zikir? Ganti zikir. Berarti memang suasana terdesak itu mendorong diri kita kembali kepada tujuan awal kita, yakni ibadah. Nah niku saya nek sing niku. Idealnya begitu, idealnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Apalagi terus kemudian hari ini kita punya problem, malah nek mboten enten problem atau punya problem tapi mboten rumangsa, terus tidak mendorong pada kebaikan, nah itu malah buruk. Malah buruk. Malah tidak baik itu. Wong wis ngerti besok
anak, istri butuh untuk beras, butuh untuk ini, lu kok malah nyantai we? Ya ndonga ya ora jarene inilah hidup. Tapi nambahi sholat ora enggak, nambahi donga enggak ya berarti buruk kalau itu. Nah itu bukan iman sekelas wali, itu ndablek jenengane. Gini mboten. Ndablek. Sehingga idealnya setiap kita punya butuh dan sebagainya, asal kemudian mendorong kita untuk tambah ibadah, tambah iling, tambah innama asku basti wa khuzni ilallah, mengadu kepada Allah, itu baik adanya. Nah, apalagi seperti ini di bulan Ramadan, baca Quran dan sebagainya, selip-selipi doa lah nek baca Quran gitulah ya, selip-selipi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang amilus solihat seperti ini sehingga mendapatkan ajron hasanah, balasan yang baik. Udah selip-selipi doa. Wa yundirul ladzina qalu ittakhadallahu wa ila akhirih, selip-selipi doa. Ini mumpung pas lagi Ramadan. Insyaallah selip-selipi doa. Sebab ini kan mambu nuzulul Quran berarti. Sebab tiap kali kita baca Quran, kalau bahasa Rasulullah, iqra'ul Quran fa innakum tu'ajiruna bikulli harfin asyru hasanatin. Bacalah Quran karena dalam setiap hurufnya ada berapa hasanah? 10. Hasanah itu jenengan bayangannya sing kepenak. Apa itu? Kupon ngenten mawon lah. Kupon apa? Hasanah. 10 kupon hasanah untuk setiap hurufnya. Ma maknal hasanah? Hasanah itu adalah kebaikan Allah yang akan diberikan kepada hambanya saat si hamba butuh. Nah, yang penting nabung riyen sing kathah. Satu ketika nanti butuh tinggal ndonga, kan ngoten to. Saya sudah berulang kali nek sing kok ngene-ngene sing biasane cah nom-nom niku ini cerita ini sudah saya ceritakan berulang kali tapi tidak bosan-bosannya karena paling gampang dipahami. Cah nom saya itu santri begitulah kurang lebih, dia luar Jawa mau nikah dapat orang daerah sekitar sini, tiba-tiba didatang itu calon mertuanya, langsung calon mertua bilang gini, kalau serius tidak usah pacaran, langsung saja nikah Agustus kurang lebih begitu, 3 bulan lagi siap ya. Dia mau bilang siap kok yo ora ndek apa-apa, ora ndek sapa-sapa nang ngene, muni ora siap kok iman-iman ayune. Siap, begitu siap datang terus. Nganu Ustaz, saya sudah kadung nyanggupi 3 bulan lagi saya nikah. Iki padahal bocah nggak lulus. Nyambut gawe ya jualan pulsa, tahu sendiri jualan pulsa. Untung 1000, salah kirim rugi piro? Itu semoga dengan segala keterbatasan. Tapi saya bilang udahlah kumpulkan kupon hasanah. Ya memang cah semono kan ya terus tiba-tiba disuruh usaha sing besar tidak mungkin kan ngentes. Ya sing penting manusia itu sesuai apa yang diperjalankan oleh Allah. Memang makomnya masih jualan pulsa, makomnya masih menjadi seorang santri, laksanakan aja. Yang penting kupon hasanah itu dikumpulkan sebanyak mungkin karena satu ketika pasti cair. Jangan biasa bayangkan wong ora tau duit tabungan kok pengen cairan aku tuh. Gini betul. Satu ketika misalkan kita tidak pernah baca Quran, tidak punya tabungan apa-apa, terus pas butuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ikan nek cara malaikat kaya menusa iso ngledek, ya Allah, ya apa ndi tabunganmu? Kan gitu toh. Bagus kan. Oleh karena itu niki mumpung Ramadan sak kata-kata. Mun hatam paling pinten niki. Alhamdulillah. Nek masjid hatamane pun wingi nggih. Alhamdulillah. Saya sih ngelihat ini wajah-wajah setiap hari hatam lah ya. Orang ketangkul huping.
Tapi monggo lah di selak-selake lah, selak-selake. Yang bapak-bapak jangan mencari kambing hitam dengan kesibukan. Sing ibu-ibu jangan mencari kambing hitam dengan masak-masak. Wis pokoke ya wis disempetke maca Quran lah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ngumpul ke koin itu hasanah. Ini anak kemudian karena dia tak dorong wis maca Quran sak oke-oke. Dodolan pulsa skoro maca Quran. Nanti ngurus-ngurus skripsi skoro maca Quran sak oke-oke. Ini ngumpulkan kupon. Satu hurufnya berapa kupon? 10. Singkat cerita, ya mungkin kurang seminggu por kali minggu niku meh nikah wis bingung ra karuan. Dilalah kok ya lagi mlaku ya dadak keserempet mobil mlebu ning rumah sakit. Aku krungu. Bablas ora nggih bocah wis ora duwe wong tuwa nang Semarang malah mlebu ning rumah sakit. Tak paran nang rumah sakit. Lho kok malah guyu-guyu. Lho kok malah guyu-guyu ki lho apa? Mboten sakit. Lho kok mlebu rene? Lah kula niki mboten kertos. Sing nabrak kula karep kula kenteng mriki kok. Angel. Ya. Sekitar 2 atau 3 hari seperti itu terus kemudian pulang. Dilalah sing nabrak ceritane wong rada duwe. Ya, orang agak punya. Nabrak mungkin nganggo mobil sing rada apik gitu. Dia pakai motor. Pas mau pulang itu di bantal itu di belakang bantal terdapat kotak-kotak ajaib. Putih-putih nih kalau. Napa niku? Jane amplop niku penting napa mboten? Mboten penting, sing penting napa. Dari keluarga yang nabrak barangkali itu. Barang dibuka, diutung-utung dan bener pas nggo persiapan nikah. Wah nek ngoten Mas, sing sapa wis meh nikah mlaku nang pinggir dalan terus jaluk di bukan ini kumpulan kupon hasanahnya ini loh, kupon hasanah. Barangkali bawa apa ibu-ibu seperti kita itu kan nek dong pas hari ini itu belum punya kebutuhan banyak, tapi satu ketika anak sudah mulai kuliah dan sebagainya, saya doakan semoga ada yang mulai ngapal ke Quran, ada yang kuliah di Mesir dan sebagainya, butuh doa sing rodok banyak. Nek ndak pernah ngumpulkan apalagi pas Ramadan seperti ini kupon-kupon hasanah sing dicairke terus nopo. Ini mau Quran sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi wingi pun hatam Pak Ustadz niki kan pun nuzulul Quran mesti ngono. Justru nek 10 hari terakhir niki tambahi kok malah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kupon hasanah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu nuzulul Quran. Nah, nuzul Quran. Sekarang mulai Lailatul Qadar, komplit ngaji nih. Jadi sepanjang kita punya kesulitan atau hajat apapun, kalau ujung-ujungnya mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala sah-sah saja, dan bahkan itu diperkenankan asal itu mendorong pada tambahnya ibadah, tambahnya kebaikan, tambahnya kesabaran. Dan yang paling simpel membaca Quran tadi itu tambah kupon apa? Hasanah. Pak Ustadz apa ora enak nang akhirat baik nggih nek khusus gawe panjenengan iki kan wong-wong saleh wis ora butuh donya ngeten nggih. Utang ya ora duwe. Kados jenengan-jenengan iki isine wong isine akhirat tok lah. Akhirat tok. Hubunane niku pun wajah-wajah akhiratan lah jenengan niku. Wis ora wajah donya blas, wis ora pengin mobil, ora pengin omah, mboten pengin harta lah nek jenengan alhamdulillah. Utang ya wis ora duwe, wis pokoke tenang lah jenengan. Ya silahkan minta akhirat. Lho apa untuk dunia boleh akhirat boleh? Lah kan redaksinya hasanah. Ini persis seperti redaksi dalam doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Ya monggo dunia, monggo akhirat, keduanya juga monggo. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Tentu yang lebih baik adalah yang akhirat. Tapi kalau masih butuh dunia daripada ya, saya dulu tuh pas kemarin suan Pak Kiai bilang seperti ini, pokoknya santri-santri kabeh kudu iso ngrungokke curhatane masyarakat. Jangan sampai masyarakat sing lagi akeh bingunge kuwi lho kok dadak maca iklan gitu ya, iklan tulisannya ngene, Anda sedang bingung, Anda sedang terlilit hutang
dalam kekalutan sebuah masalah, silakan hubungi nomor ini, penggandaan uang. Wah, nek nganti do mlebu rono santri-santri tak jeweri kabeh ngono kata Pak Kiai. Jangan sampai seperti itu. Lah terus pripun ya? Sudah pokoknya tiap kali ngaji dan sebagainya, tawarkan itu kebaikan Islam sebagai solusi dari permasalahan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dene wis tekan kelas-kelas wis ora pengin apa-apa mung pengin ridhone Gusti Allah lan akhirat tok, ya monggo wonten apa-apa. Contone sinten panjenengan sedanten niki ora pengin donya kabeh niku wis. Wis hawane apa pengin husnul khotimah mawon lah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sekarang Lailatul Qadar. Ini disepakati dulu sampai jam berapa ini yang paling penak? Oh, sekalian iktikaf ya. Hatta matlail fajar. Kata kok ora yakin tenan. Hatta matlail tenan ora. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Itu turun di situ adalah turun secara keseluruhan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu Sama'il Ard, langit bumi. Itu turunnya memang pas Lailatul Qadar. Kemudian dari Sama'il Ard, ya, dari langit bumi atau Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW itu sesuai kebutuhan, sesuai apa? Kebutuhan. Ya. Turunnya itu berangsur-angsur. Dah itu ayat pertama. Sekarang masuk di ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ini pertanyaan Allah kepada hambanya. Aneh kok. Wong Allah itu maha tahu kok dadak takon. Kan ngono toh. Lah nopo? Sebenarnya karena Allah mau ngasih tahu, bukan karena Allah tidak tahu. Mau ngasih tahu sesuatu yang besar itu biasanya dimulai justru dengan pertanyaan. Saya kasih contoh. Kalau saya tiba-tiba bilang, "Nyun sewu Pak Bejan, mungkin ngeten biasa." Tapi kalau saya berkata pada Pak Bejan pun ngertos nopo dereng niki. Beda atau lain? Pak Bejan pun ngertos nopo dereng. Ternyata niku lho Pak Bejan. Enten, lah pripun niku? Wah, Masya Allah. Wis pokoke. Niki jenengan pun ngertos nopo dereng. Dereng estu niku dereng ngertos. Nah, berarti kira-kira yang akan dihabarkan perkara kecil atau perkara besar? Besar. Itulah kurang lebih begitu, itu bahasa Al-Qur'an itu begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Digambarkan oleh para ulama, Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang Lailatul Qadar karena akan memberitahu satu dua atau bergelintir ya. 1, 2, 3 gelintir dari jutaan, bahkan miliaran, bahkan triliunan rahasia yang dikasih tahu cuman segelintir 2 gelintir aja lah. Padahal aslinya ada triliunan rahasia, triliunan keistimewaan Lailatul Qadar. Ya, akhir-akhir ini sudah mulai ada penemuan di antariksa ketika malam Ramadan tertentu itu ada begini begitu dan sebagainya. Dulu kan belum toh. Tapi semakin kesini nanti akan semakin ada penemuan-penemuan. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala itu ngasihnya cuma sedikit aja dari sekian banyak rahasia. Digambarkan andaikan Anda fisakhra dalam sebuah lapangan yang sangat besar, kemudian lapangan itu ditutup dengan korden umpamanya ya, lalu kemudian mata kita satu disuruh ngintip. Saya tanya, antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan banyak yang mana? Banyak yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sangat sedikit. Ternyata yang sedikit itu saja sudah istimewa. Apa itu? Lanjutan ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam kehebatannya, kedahsyatannya, powernya khairun min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan atau 80 tahun lebih. Ono sewengi kok lebih dari berapa? 80 tahun lebih.
Wah, ini keren banget. Oh, berarti nek ngono nek ana wong ndonga 10 tahun ndak terkabul lalu ketemu satu malam berkekuatan 80 tahun, kecil bagi Allah mengabulkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan waktu itu kan milik Allah, suka-suka, ada yang dipadatkan, suka-suka, dan itu hal biasa. Di zaman Nabi Sulaiman ya pernah terjadi pada saat Nabi Sulaiman mau memindahkan singgasana siapa? Ratu Balkis, terus kemudian ditawarkan siapakah yang bisa memindahkan. Ada yang mengatakan saya bisa dalam sekian hari, saya bisa dalam sekian menit, saya bisa ketika engkau belum duduk yang paling terakhir. Ada yang menawarkan seorang pria yang diberikan keberkahan waktu, dia pemadatan waktu yang semestinya berbulan-bulan dipadatkan. Dengan izin Allah saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sekedapan. Berarti asli waktu panjang dipadatkan, itu hal biasa terjadi. Contoh lagi, pada saat Rasulullah SAW Isra, perjalanan normal Mekah sampai Masjidil Aqsa berapa? Apalagi dulu pakai unta. Terus kemudian dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, itu naik perjalanan normal berapa? Maka terjadi pemadatan waktu. Lah ini pun sama. Ada waktu yang semestinya 80 tahun mendatang dipadatkan dalam satu malam. Malam yang padat seperti itu, kok dilalah kita tidur, oh wong turu 80 tahun. Kan parah tuh. Aduh. Masya Allah. Oleh karena itu monggo lah tinggal ke ibadah nopo lah pokoknya dirame-ramekan masjid masing-masing gitulah. Di sini masjid tak sepi banget. Di sini kalian malaikat ah. Iya bener. Tanazzalul malaikatu warruh. Lailah artinya malam, saya agak loncat dikit. Qadron itu artinya adalah malam yang padat oleh malaikat. Yang andaikan manusia dapat melihat fisiknya malaikat, niscaya manusia itu tidak punya tempat di bumi ini untuk berdiri, apalagi duduk, apalagi tidur, tidak punya tempat, saking penuhnya malaikat. Ngono kok mau tinggal turu kan wagu tuh. Adoh-adoh medun saka langit nggo gawe nampani donga, buat nyateti ibadah luar biasa, sama manusia kok ditinggal turu. Untung malaikat ini makhluk suci. Coba nek malaikat iki kaya menungso ngono, kemenungsan. Adoh-adoh medun saka langit kok tinggal turun balang sandal tenanan. Sembarangan kan. Maka harus istimewa. Ayo monggo lah. Ya rada kemretek sithik tapi kemreteke kan nggih ibadah. Ora nggih gawe keplek kan. Kemreteke nggo gawe ibadah, mboten nggo gawe nongkrong mboten napa. Biasalah wajar mawon. Suarane entek mboten napa. Suara entek nggo maca Quran kan malah kena nggo seksi teng akhirat daripada suara entek nggo gawe napa biasane. Nyanyi dan sebagainya. Ya Allah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Monggo diramekan lagi masjidnya. Ya biniati syifa, semoga dengan diramaikan masjid malah tambah sembuh gitu ya. Malah kemudian coronanya hilang. Amin Allahumma. Itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam berkekuatan 80 tahun lebih. Ini tuh kayaknya tahun ke-7 kalau tidak tahun ke-8 saya berulang kali nerangkan tentang Lailatul Qadar. Sehingga sudah terlalu banyak testimoni orang yang atas izin Allah memiliki permasalahan yang lama banget gak beres setelah melalui Lailatul Qadar. Mulai dari bangsa-bangsa sing wagu-wagu lah ya, terus jenengan mboten gadah lah utang niku wagu-wagu niku. Misalkan itu kan akan menjadi masalah 15 tahun mendatang. Jenengan dewe cicilane pirang tahun? 15 tahun kan. Berarti akan menjadi masalah tahun sampai berapa? 15 tahun mendatang. Kalau ngelihat rezeki hari ini koyone ijik dadi masalah sampai 15 tahun. Gitu. Lalu kemudian ketemu satu malam berkekuatan 80 tahun. Ya kecil lah turah malah. Ini memang keyakinan ini yang diuji kita. Nek kula yakin banget. Makanya sejak tanggal 1 nek kula ini bila sumah walaria ini hanya ya ceritalah ya saling menyemangati begitulah saling. Sejak tanggal 1 sudah tak mulai nek di pondok. Makanya kok ya Pak Becan kok dilalah padahal saya sebenarnya ini hari kedua dan hanya 2 ini tok
nerima undangan itu satu karena ditelepon sama Gus Inam ya. Sing nomor kali telepon kali Gus Bejan nih kira-kira. Wis lah bismillah lah. Karena bahasa beliau ini sudah rutin tahunan loh. Gitu. Alhamdulillah semoga berkah semuanya. Nah, saya lanjutkan. Nah itu sejak tanggal 1 sudah tak mulai. Setengah 2 itu sudah tak mulai begitu santri-santri ada sholat ya. Sholatnya saya perlama di bagian rukuk Pak, memastikan nek ono sing ngantuk kejelungup glodak oh kae. Ya. Tapi asik, Ramadan itu asik, katanya ditunggu-tunggu barang ono malah ditinggal kan wagu toh gini mboten, katanya dinanti-nanti barang ono malah tinggal turu kan wagu banget toh. Oh mboten izin gitu. Oleh karena itu monggo lah, monggo. Dan bangunnya jangan kemepetan. Ini pun pengajian tidak boleh terlalu lama, saya mengganggu tahajud jenengan mungkin. Oh ngeten. Masyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah begitu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam berkekuatan 80 tahun lebih. Lailah juga artinya malam. Qadrun artinya juga malam penentuan takdir atau riset ulang takdir. Sehingga bahkan takdir-takdir besar sekalipun bisa diriset ulang. Takdir besar itu contohnya adalah orang yang sebenarnya tertulis di Lauhil Mahfuz min ahli syaqawah, termasuk orang-orang yang celaka dengan meninggalnya su'ul khotimah. Karena orang tersebut sungguh-sungguh pada saat Lailatul Qadar yamhullahu ma yasha wa yuthbit, bahasa Quran. Ini bahasanya Gusti Allah sendiri. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah berkuasa untuk menghapus apa yang telah tertulis kemudian menggantinya yang baru atau menetapkan. Itu suka-suka Allah. Sehingga sing mantep Lailatul Qadar tertulis kemudian menjadi husnul khotimah. Maka ini mumpung kesempatan. Tidak ada satupun yang kita tahu tentang akhir kita seperti apa. Oleh karena itu selalu diminta setiap saat. Kan wis ora ndonga sing macam-macam to niki ndonga nggih husnul khotimah. Mosok tesih ndonga jodoh kan pun mboten to. Dene kok ndonga jodoh nggih mboten napa-napa. Tapi kan ngomong ibune nggih hadir mungkin begitu ndonga ya Allah di malam Lailatul Qadar ini ya Allah, gelagat suamiku yang mulai aneh ya Allah, bila dia ingin nikah lagi Allah gagalkan. Insya Allah menang ibu-ibu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Baik, saya lanjutkan. Lailah artinya malam, Qadrun artinya perubahan takdir. Perubahan takdir berarti dirubah ulang takdir, diriset ulang takdirnya. Sehingga takdir bisa dirubah atau tidak? Bisa atau tidak? Itu tuh urusan Allah. Jadi tidak bisa dirubah. Itu urusan siapa? Tidak bisa. Takdir bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. Oh bisa. Bisa. Kalau yang berubah kalau yang berubah manusia bisa. Lalu kita ngapain manusia ini? Manusia ini adalah mengikuti programnya Allah. Allah bikin program, bikin event, bikin acara, bikin promo. Siapa yang ingin disingkirkan balaknya, silahkan ikuti program bernama Sodaqah. Sodaqah itu didatin. Terus kemudian ada orang yang semestinya pas mau ngantor, dia itu mau kecelakaan di detik, di jam, di menit, di jalan yang sudah ditentukan sejak di Lauhil Mahfuz sana akan terjadi kecelakaan. Kalau dia mengikuti programnya Allah bernama Sodaqah, maka disingkirkan balaknya oleh Allah. Yang Sodaqah manusia, yang menyingkirkan balak siapa? Posisinya masing-masing. Man habba yusaqalu fi rizqi wa yusaqalu fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, maka dia apa? Silatul rahim. Program pemanjangan umur bernama silatul rahim. Yang silaturahim manusia mengikuti programnya Allah, Allah yang manjangin. Pun paham ya? Jadi bisa dirubah atau tidak? Bisa. Kalau yang berubah, bisa dirubah atau tidak? Tidak bisa. Kalau yang berubah, manusia ngapain? Ikut aja.
jalanin aja, nanti Allah yang berubah. Sesimpel itu. Ya nggak rumit, jangan merasa bahas takdir rumit ke orang-orang Jabariyah, terus Mu'tazilah, terus ini gimana yang paling simpel. Ini yang tersimpel yang saya pernah baca dalam kitab Irsyadus Sari dari 18 cabang para ulama yang membahas masalah takdir. Tersimpel cara pahamnya seperti itu. Ya Allah malaysia wa itsbi. Nah, baik, saya lanjutkan. Tapi perubahan takdir pada sedekah maupun pada silaturahim itu ba'd min ba'd, sebagian bidang-bidang saja. Yang benar-benar total adalah yang malam perubahan takdir itu, yakni Lailatul. Maka ada orang sedekah pas Lailatul Qadar, baca Quran pas Lailatul Qadar, itu biar benar-benar perubahannya luar biasa. Lalu pas Lailatul Qadar turun, khawatir itu takdirnya jadi turun terus. Ya ada mulai lah, monggo disemangati. Sallallahu alaihi Muhammad. Lanjut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat juga turun, tadi saya katakan. Ya ini guyonan tapi sungguhan pada saat selesai Pak Kiai nerangkan terkait malam Lailatul Qadar, bahwa Laila artinya malam, Qadrun itu artinya adalah penuh malaikat, penuh malaikat. Maka ada seorang teman itu lagi jalan. Ini sudah sering kali saya ceritakan, tapi benar, lagi jalan tiba-tiba dia bilang ini, ya Allah, orang iso melaku, tidak bisa jalan. Kita kan kaget, langsung kita ngumpul, kenapa? Aku iso mlaku ngarepku lho, malaikat to. Yakin itu. Oh, ya mundur. Muriku ya malaikat kok. Wis kananku ya malaikat, kiri ya. Saking yakine dari malaikat saking. Ya wis tunggu terus dulu. Ya Allah, muga-muga aku ora mondok bojo ya Allah. Lan calon mertuaku ora takon yang begawe ku, amin. Nah, calon lagi tapi benar ini saya benar. Saking yakinnya bahwa malam-malam itu malam penuh malaikat, malam seperti ini. Loh, Ustaz, bukannya itu yang ganjil saja dan seperti monggo itu memang tanda yang kuat ganjil, tapi ojo ngakali lah. Selikur melek, rolikur. Ya apa terus itulah. Maksudnya dibikin rahasia itu agar kita terus kemudian minta ini ngomong. Waruhu dan ar-ruh. Makna roh itu artinya malaikat Jibril. Padahal kita tahu malaikat Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu yang terus. Nah sekarang wahyunya itu sudah final, sudah jadi Quran yang fix atau masih ditambahi? Sudah final, masih terus turun atau ditambahi? Sudah final. Wahyu itu sudah berhenti. Ya kalau ada wahyu lagi pasti bukan wahyu ilahi tapi wahyu hidayah, wahyu sinar. Aneh. Malaikat Jibril itu Sayyidul Malaik. Dia pimpinan para malaikat terbaik, malaikat Jibril. Sebenarnya kelasnya malaikat Jibril itu kalau turun nemuinya adalah manusia terbaik, Sayyidul Anam, Sayyidul Bashar. Jadi siapa? Nabi Muhammad SAW. Lu kok ketemu kan bangsa-bangsa ini kan ya kebangetan perjanjiannya. Model-model nih, tapi nih jenengan sih jelas paling wajah-wajah nunggu adan lah ya. Nunggu adan atau nunggu komat biasanya? Kelasnya kan ngomongin Kanjeng Nabi, orang yang sangat soleh. Lu kok ngomongin kita? Ini kan kalau nggak karena Lailatul Qadar tidak mungkin. Karena itu hanya maksimal. Kelas kita itu bukan ditemui malaikat Jibril, paling-paling itu malaikat Tapi kok malaikat Jibril mau turun karena ada momen istimewa, yakni Lailatul
Allah mengistimewakan, malaikat mengistimewakan, Rasulullah bahkan membangunkan seluruh keluarga untuk bangun di malam-malam 10 hari terakhir seperti ini. Lu kok kita nganggep biasa? Orang Nabi Doni kaya ini, oh ada masalah dengan iman kita. Ada masalah dengan iman. Khawatirnya pas dilelah kita itu malaikat Israel lewat pas lagi masalah iman itu. Oleh karena itu monggo semangati. Tambah lagi targetnya, baca Qurannya, sholawatnya dan sebagainya. Kalau itu semuanya kesulitan, minimal jangan nambah dosa dengan terlalu banyak menggunjing dan sebagainya kalau siang. Ya saya yakin di sini terutama ibu-ibu tidak ada lah yang menggunjing. Paling kadang-kadang kepancing. Semoga itu lah disungguh-sungguhkan. Nah, Rasulullah sampai benar-benar membangunkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat Jibril dulu. Terus bi idzni rabbihim min kulli amr. Bi idzni rabbihim, dengan izin Rabb ya, mereka, yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya segala sesuatu itu dengan izin Allah. Kalau saya minum seperti ini sudah, ini dengan izin Allah. Betul? Kalau minum lagi juga dengan izin. Biasanya berapa kali? Juga dengan izin. Segala sesuatu itu pasti dengan izin Allah. Tapi apa untuk hal-hal biasa harus kita katakan dengan izin Allah? Kan ya tidak. Maksud jenengan terus ke pasar, beragam Pak, beragamnya Pak sekilo dengan izin Allah, saya masukkan ke plastik. Ini, oh sebentar, dengan izin Allah saya ambil uang dulu. Ini dikira mau ngomongin. Segala sesuatu memang dengan izin Allah, tapi tak perlu kita sebutkan sebab itu hal biasa. Lalu kalau ada sesuatu yang Allah sendiri berkata bi'idni rabbihim, itu kira-kira perkara biasa atau luar biasa? Maka kita sikapi ayo dengan luar biasa. Buat Pak, yo saya sidik ditambah sujud, mau barangkali malah sembuh mungkin. Bi'idni rabbihim mingkul. Dan adanya Lailatul Qadar itu mingkuli amr, untuk beresi setiap urusan. Maka doa Lailatul Qadar itu jadi ada 3. Yang pertama doa yang paling pokok, rekomendasi langsung dari Rasulullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, atau dengan redaksi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni juga boleh. Intinya adalah taubat. Itu doa yang paling pokok. Dan Pak Pur rahimahumullah niki, saya sebenarnya ini konsumsi santri dan orang-orang yang ada di pondok itu. Pokoknya kalau istighfar itu namanya juga orang lagi bersih-bersih dari dosa, ibarat baju itu dimasukkan ke mesin cuci, ya insya Allah bersih. Begitu dibuka kok masih ada noda, berarti dia noda membandel, betul kan? Nek noda membandel dia pakai dicari enggak di titiknya, cari. Makanya dong pas istighfar biasa monggo, tapi nanti ada istighfar yang kita itu sengaja nyari salah kita, nyari dosa kita, nyari kedoliman kita, entah itu di tahun yang keberapa, digolei, dijaluk ke ngapura, diucap sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ini kita mau mati ya Allah, aku terus piye lek ngadep panjenengan to ya Allah, aku sampe dosa sing pol pagune ya Allah, mangan ora aku dhewe wis kadung dadi daging, wis kadung tak pakake anak bojoku, saiki wis ora ono duit ya Allah, ki piye yo nek ngene terus kego mati ora dadi ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam, ya Allah saya wis tau ngapusi, sing tak apusi wong wis mati terus piye. Ayo diucap dulu. Ya Allah, dulu itu orang tua saya ya Allah, dulu tak mulyake, malah wis tau tak bentak-bentak ya Allah. Dosa ya Allah, ini terus tak mati. Maka mati kok kadang-kadang iso sandang saat ini lagi musim matinan banget. Diucap. Jadi kalau bahasa astagfirullahaladzim itu sampai nemu dosa kita hadir, terus kemudian kita mohon ampun. Kalau bahasa kita pakai istighfarnya istighfar
Misalnya istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa sih pakai bahasa la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau? Terus kemudian dikaitkan dengan subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya ini orang yang zalim. Lah kita ingat-ingat ada kedzaliman apa dalam kehidupan kita. Oh, ternyata aku tahu sebagai zalim ya. Ya Allah. Bosku tahu tak hapusi, karyawanku tahu tak gatrain. Ya Allah. Bojoku ya wis tahu tak hapusi pas kaya ya Allah. Anakku dia zaman cilik tahu tak ketaki tak jewel ya Allah. Inikah pendidikan yang baik toh ya Allah. Wong-wong boleh ya Allah. Ya ini kuntu minadh. Terus kenapa kok harus ada la ilaha illa anta? Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Karena tidak ada Tuhan, tidak ada selain engkau ya Allah yang mampu mengampuni. Nah iki kebuka nang ngarepe kanca. Dosa-dosa sing model ngono iki kebuka nang ngarepe istri di hadapan anak. Mereka tidak sanggup melihat dosa, tidak sanggup. Maka yang sanggup mengampuni hanya itu maknanya la ilaha illa anta dikaitkan dengan subhanaka inni kuntu. Maka harus ketemu itu kedzaliman apa yang harus. Ya udah ketemu terus baca lisannya. Di lisan membaca, di hati mencari kedzaliman yang paling wagu di dunia. Besok lagi seperti itu lagi. Biasanya Pak Nek sungguh-sungguh tiap malam itu menemukan sebuah kedzaliman diri. Kapan lagi kita muhasabah? Apa nunggu dihisab sama Allah? Padahal hisabnya Allah nggak ada yang bakal kelewat. Lalu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri sebelum dihisab oleh. Kapan tepatnya? Malam-malam seperti ini saat istighfar itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kok yang terakhir kok ganti berempes untuk mingkuli untuk setiap urusan yang paling urgent adalah ampunan yang paling dekat. Kemudian yang nomor 2 tadi saya katakan ada 3 doa ya. Yang pertama doa ampunan, yang nomor 2 apa? Adalah sesuai yang tadi kita bahas. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Segala urusan. Monggo donga malam lah. Walaupun kula yakin lan jenengan wis ora butuh donya, ya ndongake anake. Mendoakan anak. Ya doa apapun itu. Wong nek bahasa dengan kitab tafsir itu ay amrul kabir au amrus shaghir. Baik urusan-urusan besar itu diberesi di malam Lailatul Qadar dan juga urusan-urusan kecil. Ditambah lagi warradhail dan urusan radhail itu apa maknanya itu Ustaz? Radhail barang-barang krenyek itu. Apa ya? Lagu lah harus bahas sepele-sepele gitulah ya. Tidak apa-apa kalau itu nemu Lailatul Qadar terus berdoa. Misalkan ibu-ibu, ya Allah di malam Lailatul Qadar ini doa paling bagus. Muga-muga ya Allah kula pinaringan tapor bersak truk. Jelai banget kan jane. Jelai. Ketemu Lailatul Qadar terima dalam kakak. Tapi ya tidak apa-apa, memang min amri roda itu tidak apa-apa. Perkara-perkara kerennya itu dalam nopo. Cara bapak-bapak ya biasa lah, perkara paling kerennya dengan ya Allah. Mau betul ya Allah, jadi kalau orang izin di betul ya Allah. Minar roda itu. Perkara-perkara remeh. Mau silakan dulu, silakan berdoa. Daripada kita mintakan atau kita sambatkan ke orang, mending sambat karena Gusti. Nah itu tetap tepat walaupun roda, walaupun waktu. Corotan orang biasanya itu masih paling bagus. Ya Allah, apakah mantanku masih mencintaiku ya Allah? Ini kan corot pancana samping ini kan meh muntah jadi dulu. Tapi ya Allah niku langsung. Mingkuli amri saya lagi mana nih mingkuli segala urusan besar itu tadi husnul khotimah, ampunan, urusan umat, urusan yang besar-besar lah, urusan pengen punya keturunan hafal Quran itu besar-besar. Nah ini mau misalkan jenengan saya misalkan punya anak masih kecil ya Allah
sejak malam ini sampai 80 tahun mendatang ya Allah, sediakan rezeki terbaik untuk anak-anak saya, jodoh terbaik, karir terbaik untuk anak-anak saya. Jadikan dia bertakdir hafal Quran, jadikan dia bertakdir birrul walidain. Ini mantos boten birrul walidain ya Allah sing susah. Manten bungane. Mumpung malam satu malam berkekuatan berapa? 40 tahun. Dan anak kan paling pol umur pinter sebenarnya. Tidak. Berarti wis kurang. Mingkuli aman. Jadi tulisan lo boten dari suara ya mingkuli amr. Terus terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat yang telah menghidupkan malam Lailatul Qadar hingga waktu nopo fajar. Wali kota ngei selamat itu balik-balik mesti ngei bingkisan gitu mboten. Nomor mesti Allah ini balik selamat mesti ada bingkisan terbaik untuk setiap yang Ramadan tahun ini sungguh-sungguh. Terus ada yang mulai tanya, Pak Ustadz, kalau misalkan Lailatul Qadar melek, kan meleknya bukan untuk ibadah, misalnya keplek itu terus dapat Lailatul Qadar. Saya jawabannya simpel, sport karo orang pemancar radio ya, pemancar radio yang sebenarnya sudah frekuensinya sudah disebarluaskan, tapi jangan orang goleki niku namanya. Belum nanti rati goleki itu walaupun melek malah kemeresap orang-orang berpaham ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Semoga ini malam-malam seperti ini dihidupkan. Kalau ngantuk-ngantuk sekedip-sekedip betul ngantuk, cara itu yang Pak rahimahullah. Caranya adalah jangan terlalu fokus untuk sholat terus atau baca Quran terus atau doa terus atau zikir terus enggak. Di selang-seling. Kalau di pondok biasanya kami sholatnya sekalian nggak kena kisah jus. Jadi nggak dikis kalau anu masih hidup, nih suka pikir ada bercetar bong gitu. Nah, di sholat. Selesai sholat dikira terus doa. Biasanya kan sudah mulai tuh ada yang sampai Palestina, terus tempat peledo, Wonosobo, kan ding-ding itu ngantuk kan ding. Nah, cara langsung tak semangat, butuh mulai lagi dari awal. Gitu. Terus karunya ding kopi betul-betul. Mau kan mau makan mungkin dan kopi. Sing ideal tuh kopi itu bukan konco dikir. Orang bukan konco. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada. Alhamdulillah. Benar kan ini tidak ada pertanyaan? Fix? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sedih kalau ketemu satu yang tidak bertanya. Saya merasa berdosa. Makanya saya bertanya biar tidak sedih dan tidak dosa. Jadi kan Lailatul Qadar ini pikiran bodoh saya itu kan tidak bareng ya. Di Amerika di sini bahkan di sini lebih cepat daripada di Saudi. Ya. Lebih cepat 4 jam kalau nggak salah ya. Dengan di Saudi. Lailatul Qadarnya kan mestinya lebih cepat. Apa malaikat terus berpindah? Apa gimana itu Ustaz? Gampangannya gimana nih lah? Apa itu suasana hati aja? Apa memang benar-benar seperti suasana alam begitu yang kemudian berbeda-beda? Dan Rasulullah juga menyampaikan kalau paginya Lailatul Qadar itu matahari kan seperti tidak bersinar panas begitu ya. Padahal di situ tadi disebutkan haktamat mahir fajar gitu sampai fajar, tapi kok malaikat kok sampai kawanan gitu. Padahal disebutkan sampai fajar saja, tapi kok sampai kawanan gitu. Jadi
Ini perlu pencerahan dari Ustaz. Kalau zaman sekarang itu neraka ini kepindah. Jenengan bayangkan kalau zaman dulu ada pertanyaan seperti itu di zaman Nabi. Nah, sekarang kan zamannya sudah, tadi saya sudah ibaratkan pakai pemancar radio, bisa juga diibaratkan pakai server sinyal, bisa diibaratkan dengan pakai komputer dan sebagainya. Itu suara angel-angel banget kan kenyataannya. Saya kini pun di Saudi bisa dan sebagainya. Itu gampang. Enggak logikanya gampang kalau zaman sekarang. Ini zaman Rasulullah dulu kan mungkin belum ada penemuan yang seperti itu. Dari zaman sekarang jawabannya sesimpel itu. Jadi ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya sudah memberikan. Terus kemudian yang nangkep adalah orang yang mempersiapkannya. Dengan frekuensinya dipaskan, ada di sana ada ramuan-ramuan bernama niat, baca Quran, memohon keikhlasan, terus kemudian ada tadarru, ada khusyuk, ada dan sebagainya. Ramuan-ramuan ini adalah bagian dari cara mempersiapkan nomponi. Ini bagaikan wadah untuk nomponi rahmat Allah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itu ya mungkin kan ya orang lagi kelabing dengan kalau malam terus kemudian mereka dapat Lailatul Qadar kan gitu. Tentunya adalah sebenarnya Allah kasih hanya kemudian penangkapan kita ini berdasarkan wadah kita masing-masing. Donek wadah jenengan kok sampai bisa niki sih baca-baca swidak rakaat misalnya. Ya, ini berarti dia dapatnya lebih banyak rahmat Allah. Terus kemudian yang di sana sama Allah memberikan secara. Terus kemudian di tempat lain kok beda suasana dan sebagainya. Para ulama memberikan gambaran seperti ini. Boleh jadi memang Lailatul Qadar di sini tidak Lailatul Qadar di sana. Kalau sesuai tanda seperti itu. Kalau ulama yang lain boleh jadi pula suasana hening itu dan sebagainya karena tenangnya hati. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti adalah kita maksimalkan untuk membawa wadah sebanyak mungkin, sebesar mungkin menerima hujannya rahmat Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Di wadah lewat sholawat dibuka, lewat baca Quran dibuka, lewat sholat dibuka, lewat doa dibuka, macam-macam. Nanti Gusti Allah menurunkannya, kita dapat menangkapnya lebih maksimal. Amin Allahumma. Ini soal mulai, iso mulai, sekarang mau iso mulai. Itu saya rasa cukup. Ada yang lagi? Silakan. Di dulu. Atau bisa di rumah saja, karena kita kalau sholat sunat rata-rata di rumah. Bisa dari rumah. Bisa dari rumah. Pada intinya adalah hari malam itu adalah malam yang dimana kita banyak healing, banyak kemudian ibadah kepada Allah dimanapun tempat. Bahkan di tempat kerja, karena bagi seorang suami yang memang dia tulang punggung keluarga dan dia shift malam, saya sering isi di tempat-tempat yang memang harus ada shift malamnya, saya terus repot Ustaz. Misalnya betul rumah sakit gitu ya, saya gimana dapat Lailatul Qadar ini, mau dong jangan nanti sambil ngurus pasien, sambil sholawat, sambil istighfar, sambil Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa, sambil berdoa, perawat dan sebagainya. Di mana pun tempat. Di masjid tentu bagi yang diberikan kemampuan dan waktu, kemampuan juga kesempatan itu tentu lebih baik. Saya pernah menulis satu buku kecil masih berupa PDF, itu ada redaksi-redaksi dari para ulama bahwa Lailatul Qadar itu bisa didapat dari rumah bagi yang hanya mampu melakukannya itu. Nanti redaksinya kan tak kirim dari kerja. Ada lagi sekarang. Tadi di PDF ini tak kirim dari kerja. Terus di-share ke grup itu. Cukup deh, ini pun jam paling kelas gitu.
malah ganggu ibadah malam ini. Qiyamul lail jenengan nanti terganggu, malahan Lailatul Qadarnya nanti tidak maksimal. Mari bersama-sama kita berdoa. Semoga pertemuan kita kali ini dirahmati Allah, menjadi bekal kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi anzil salatan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi ij'alni ma anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma ya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbi ij'alni ma anzalta ilayya min khairin faqir. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa la ya'zibu ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana siyamana wa qur'ana sujudana tarawihana tilawatana ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Al-Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti 3 doa tadi itu, 3 doa itu yang satu memohon ampun, yang nomor 2 doa bebas, yang nomor 3 doa tawakal. Saya belum ada. Nomor 3 apa? Doa tawakal. Maksudnya kadang-kadang kalau orang sudah memulai Lailatul Qadar, terus kesannya maksa orang dulu, ya Allah ini dulu. Maka harus ada doa tawakal. Redaksi doa tawakal tak kirim ke BPJS Pak Bijak, terus kemudian dikirim bisa grup dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.